Kita boleh di sini bebas, karena kan Jepang ini negara bebas, tapi sepasang pria dan wanita tinggal satu rumah atau satu kos. Jepang ini boleh. Jadi di video kali ini aku ingin bahas tentang perilaku-perilaku orang Indonesia yang terjadi di Jepang ini, yang mana ini membuat resah orang Jepang. Jadi beritanya itu kan mungkin udah pada tahu kalian kan, karena di media sosial juga ada banyak itu, dan juga sampai ke media mainstream misalnya kayak di TV, mengenai beberapa orang Indonesia itu yang melakukan tindakan konyol di Jepang, misalnya kumpul-kumpul di tengah jalan yang menghambat orang atau pejalan kaki untuk lewat, dan juga ada yang bawa spanduk ataupun bawa bendera yang dikibarkan di tempat-tempat umum, yang mana ini buat orang Jepang resah karena tindakannya dianggap primitif dan nggak sesuai dengan budaya Jepang. Dan beritanya ini juga sampai kemana-mana, apalagi berita yang belakangan hari ini banyak yang DM ke aku di Instagram @aris9262_. Mereka itu nanya, "Bang, tahun 2026 atau tahun depan itu orang Indonesia akan diblokir pemerintah Jepang ketika ingin kerja dan tinggal di Jepang?" Itu kata pertanyaan mereka pada umumnya. Dan di video kali ini aku ingin jawab sama kalian, wah, kali itu berita nggak benar, hoax. Tapi jangan senang dulu, kalaupun itu berita hoax, bukan berarti tindakan-tindakan sebelumnya ini yang telah terjadi di Jepang ini dianggap nggak ada gitu. Karena ini udah termasuk berita keresahan sama warga negara Jepang. Jadi memang nggak mungkin atau kecil kemungkinan pemerintah Jepang melakukan hal itu, karena kan itu adalah tindakan yang bisa jadi merugikan Jepang dan merugikan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Jadi kemungkinan terbesarnya itu adalah banyak nantinya perusahaan-perusahaan di Jepang ini yang mengganti tenaga kerja asingnya, misalnya udah orang Indonesia di awal, diganti ke negara lain atau warga negara lain, misalnya kayak Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti membuat kuota orang Indonesia untuk ke Jepang ini itu semakin sedikit. Nah, di situ yang masalahnya. Bukan berarti karena negara nggak akan mungkin memblokir orang Indonesia atau memblacklist orang Indonesia, jadi kita semena-mena sampai melakukan apapun di Jepang ini bebas, nggak peduli apapun, karena nggak akan mungkin di blacklist. Nggak kayak gitu konsepnya. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, ya itu nanti imbasnya. Kita nanti, ya teman-teman yang ada di Indonesia itu nanti semakin sulit untuk datang ke Jepang. Mungkin syaratnya dipersulit, dan juga karena permintaannya juga makin sedikit, ya otomatis, ya gimana ya? Ya jadi sulit lah untuk ke Jepang ini gitu. Baik itu mau visa magang, Tokutegino, engineer, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan naiknya pemberitaan tentang warga negara Indonesia yang sekarang ini udah viral, semua orang Indonesia yang di Jepang ini jadi sadar kalau perbuatan yang dilakukan itu salah. Dan mudah-mudahan kedepannya nanti siapapun dari kalian yang mau ke Jepang, nah dengan pemberitaan saat ini terjadi, itu dianggap jadi pembelajaran aja gitu. Jangan jadikan udah tahu itu salah, ketika kalian sampai di Jepang lupa diri kan melakukan hal yang kayak sebelumnya terjadi. Malah lebih parah lagi, misalnya berita kriminal yang kalian udah tahu lah, kayak penodongan, pencurian, apalagi ya. Pokoknya termasuk itu apa? Pembuangan bayi ya. Nah, itu termasuk salah satunya itu. Jadi ketika udah sampai di Jepang ini, ya fokusnya kita itu ya kerja gitu. Jadi mau kayak manapun, apapun kegiatan kita yang bebas di sini, ya lakukan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai itu jadi tindakan kriminal. Kita boleh di sini bebas, karena kan Jepang ini negara bebas. Tapi bukan berarti bebas dalam kategori semaunya kita tanpa ada aturan. Bebas di sini mungkin definisi bebasnya itu ada beberapa hal yang mungkin karena budaya Indonesia itu nggak boleh atau diharamkan, di sini itu boleh. Misalnya, kasih contoh misalnya gini, kalau di Indonesia itu nggak boleh tinggal satu rumah sebelum nikah. Misalnya sepasang pria dan wanita tinggal satu rumah atau satu kos, itu nggak boleh di Indonesia. Tapi kalau di Jepang ini boleh. Nah, kedua, misalnya tindakan perjudian,
kayak di sini namanya pachinko ya. Nah, di Indonesia mungkin diharamkan hal itu dan bahkan ditangkap melanggar hukum. Minuman keras, alkohol, misalnya minum bir, wine, dan lain sebagainya. Nah, di sini dijual bebas hal seperti itu. Jadi, itulah definisinya di sini negara bebas. Bukan berarti nggak ada hukum atau nggak ada aturan. Makanya dari kalian ketika mau ke Jepang itu, coba sebaiknya dipelajari dulu budayanya, hukumnya, undang-undangnya, bukan hanya bahasanya aja. Itu makanya setiap yang pengen tinggal dan kerja di Jepang itu harus melewati pendidikan di LPK. Dan juga setelah sampai di Jepang itu, sebelum sampai di perusahaan atau dikirim ke perusahaan, 1 bulan harus tinggal di training center untuk persiapan penyesuaian diri kita sebelum kita sampai atau dibebaskan ke masyarakat. Gitu sih menurutku. Jadi buat kalian nggak usah khawatir dan doakan aja mudah-mudahan senpai-senpai kalian yang udah ada di Jepang ini nggak bertindak yang aneh lagi atau konyol. Ya walaupun nggak bisa dipastikan kan, tapi ya doa aja lah Wak, apalagi mau dibuat, karena banyak udah yang larang tapi nggak sedikit juga mereka yang jadi emosi. Oke, karena udah gelap juga. Udah jam berapa nih? Udah jam 9:04. Jadi di sini walaupun jam 9:04, karena musim panas masih lumayan terang. Tapi di video ini udah lumayan gelap. Jadi mudah-mudahan sehat-sehat kalian selalu. Jangan lupa belajar bahasa Jepang. Oke, Wak, geng? Gua Adi cabut dulu. Ciao.